Baik, terima kasih kawan-kawan yang budiman. Saya pertama kali menulis novel ini, saya punya angan-angan bahwa setiap pembaca harus menjadi seorang yang berani untuk berkata tidak kalau memang hal-hal yang menyangkut dirinya itu melanggar hak-hak dirinya. Makanya di sini saya menyebut Gadis Pembangkang ini sebenarnya niatnya supaya pembaca itu mau untuk berani berkata tidak ketika hak-hak dasarnya dilanggar. Saya berikan contoh di sini ya. Ini adalah cerita tentang gadis dari desa yang kebetulan dia bergulat dengan keras bersama pikiran-pikirannya melawan budaya dan keluarganya yang tidak mendukung dia untuk kuliah. Padahal kuliah itu kan hak setiap orang. Kalaupun orang tua melarang, sebenarnya orang tua juga tetap tidak punya alasan untuk melarang anak untuk kuliah atau tidak. Apalagi kalau kuliahnya itu didapat tokoh ini dari beasiswa. Karena kan yang menjalani kehidupan ini kan si anak. Masa depan, capaian gelar, apapun kehidupan yang akan dijalani nanti itu semuanya adalah milik kehidupan si anak gitu. Jadi kalau orang tua melarang atau tidak memperbolehkan itu sebenarnya juga orang tua tidak punya hak. Nah, hal seperti ini harusnya seorang anak sadar bahwa itu adalah hak dirinya. Dilarang atau tidak, kalau dia merasa bahwa dia ingin jadi seorang sarjana dengan jurusan teknik misalnya, kalau memang dia merasa itu adalah tujuan hidupnya, maka dia harus kejar itu dimanapun gitu. Kalaupun akhirnya orang tua menghalangi, maka harus dilawan gitu loh. Karena kan orang tua mungkin yang membikin anak dan membiayai dari kecil merawatnya sampai besar. Tapi ketika anak itu sudah dewasa, maka dia juga punya kebebasan sebagai individu dan dia punya hak-hak yang harus dihormati gitu loh. Nah, seperti itulah semangat yang saya tanamkan. Kenapa di sini namanya judulnya Gadis Pembangkang, supaya orang itu yang pertama adalah sadar hak. Nah, yang kedua adalah berani mempertahankan haknya, termasuk kalaupun itu berhadapan dengan orang yang secara emosional itu berat, yaitu keluarga. Tapi biar bagaimanapun kan setiap orang di muka bumi ini harus sadar bahwa yang pertama-tama yang harus dicintai dan diutamakan itu adalah dirinya sendiri. Nah, yang kedua baru mungkin keluarga. Jadi yang pertama adalah orang harus sadar haknya, apapun resikonya dan siapapun yang melarang, orang harus paham bahwa siapapun tidak berhak untuk merenggut haknya. Nah, hal seperti itulah yang ingin saya sematkan dalam karakter kenapa dia ini pembangkang. Karena memang dia melawan segalanya. Orang tua dilawan, lingkungan dilawan, pemuka agama dilawan, dosen dilawan. Tapi bukan berarti dia pemberontak yang tidak punya gagasan tentang kebenaran. Dia bukan orang sesat, bukan. Tapi karena dia sadar bahwa di dalam kehidupan ini, di lingkungan kita, di negara ini, di masyarakat kita kan banyak sekali hal-hal yang menyangkut tata norma adat istiadat yang melanggar kebebasan individu dan akhirnya itu merenggut seseorang sebagai manusia. Nah, hal seperti itu mestinya tidak boleh kita biarkan gitu loh. Selama kebebasan individu itu tidak mengganggu orang lain, kan mestinya orang lain tidak boleh membatasi orang gitu loh. Misalnya hak untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Emang hak apa itu orang tua melarang? Pendidikan itu untuk nalarnya si anak, kok kenapa orang tua melarang gitu? Seperti itu. Baik, kebetulan di toko ini adalah menceritakan seorang anak SMA yang sudah waktunya kuliah. Jadi kalau disebut anak-anak juga tidak lagi tepat gitu. Karena dia seorang perempuan dan dia itu ingin kuliah dan kebetulan dapat beasiswa ke Jakarta. Nah, kebetulan di selama kuliah itu dia ikut HMI. Jadi dia seorang HMI Wati ceritanya. Cuman dia bukan HMI Wati yang gemar menjilat senior atau ingin mendapatkan jabatan lalu akhirnya dia selalu berkata iya pada senior gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang suka menyenangkan abang-abangnya atau kanda-kandanya supaya disayang oleh generasi tua, tidak. Dia justru sebagai kader HMI Wati tidak suka masuk jabatan struktural karena bagi dia jabatan itu kan mencemplungkan diri seseorang ke dalam jerat struktur atas bawah ya. Ada pengurus, ada ketua, ada anggota, ada ketua bidang, ada anggota, ada pengurus cabang dan lain-lain. Dan itu kan sebenarnya melemparkan diri pada struktur atas bawah. Nah, lebih sial kalau orang itu melemparkan dirinya di bagian bawah, misalnya anggota atau
ketua komisariat, sedangkan di atas ketua komisariat itu kan ada ketua lain, ada ketua Batko, ada ketua PB. Nah, hal seperti itu bagi dia akan banyak sekali melanggar kebebasan dan independensi gitu loh. Jadi lebih baik kalau memang ber-HMI tujuannya adalah kualitas insan cita, tujuan HMI sebagaimana pasal 4 kan orang itu tidak harus jadi pengurus gitu loh. Bisa dengan ikut diskusi terus-menerus, bisa dengan baca buku, dia ikut berdebat dalam forum-forum intelektual, dan hal seperti itu akan sangat membantu orang untuk mempertajam nalarnya. Sehingga menjadi kader atau menjadi manusia yang unggul itu tidak harus jadi pengurus memang. Memang tidak ada ceritanya harus jadi pengurus gitu loh. Makanya ketika dia ditawari jabatan pengurus di HMI dia tidak mau, karena dia lebih senang terjun langsung ke gerakan-gerakan sosial. Misalnya ketika ibu-ibu petani kendeng dari Rembang, dari Pati yang memperjuangkan hak atas pengelolaan lahan dan menolak pembangunan pabrik semen di wilayahnya, dan dia datang ke Jakarta lalu mengecor kakinya dengan semen di depan istana, dia ikut terlibat ketika dia tahu itu gitu. Karena dia tahu bahwa kan yang namanya pembangunan itu tidak selalu harus menggencet minoritas atau kelompok-kelompok kecil kan. Di negara-negara barat seperti Jerman atau Swiss misalnya, pembangunan boleh jalan, tapi bisa nggak pembangunan itu tidak selalu menggusur atau merugikan pihak-pihak yang lemah. Nah, justru karena pemerintah itu punya tujuan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan umum, maka seharusnya pembangunan itu untuk semua. Bukan untuk pengusaha, bukan untuk kapital, dan bukan hanya untuk orang-orang yang punya duit. Kalau setiap pembangunan dari zaman Soekarno sampai Soeharto, sampai Habibie, sampai sekarang Joko Widodo, semuanya adalah orang-orang kecil, petani kecil, dan orang-orang yang tidak mampu itu selalu digusur, lalu pembangunan itu kan akhirnya bukan untuk semua. Nah, karena bukan untuk semua kan akhirnya menciderai sila kelima Pancasila kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.